Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kejuaraan dunia bergu antar negara tahun 2013 yang berlangsung di Astana, Kazakhstan. Di bagian putri, pada babak 4 mempertemukan dua kekuatan besar catur, ya Cina versus Rusia. Di papan 1 saling berhadapan Valentina Gunina dari Rusia melawan Zhu Wenjun yang mewakili Cina. Pertandingan tersebut memperlihatkan penampilan yang sangat tidak biasa dari Zhu Wenjun. Dia melakukan opening yang sangat buruk sebagai hitam dan memiliki masalah besar dalam mengembangkan perwiranya. Sebaliknya, Valentina Gunina menunjukkan betapa kuatnya dia sebagai pecatur, memanfaatkan sepenuhnya kesalahan lawan dan terus membangun tekanan. Oke, langsung saja kita saksikan partainya yang sangat menarik ini. Valentina Gunina sebagai putih dan Zhu Wenjun sebagai hitam. Gunina membuka permainan dengan D4, Wenjun membalas D6. Gunina C4, Wenjun E5, langsung menawarkan pertukaran pion pusat. Dibalas Gunina kuda F3, Wenjun mengembangkan kudanya dan Gunina juga mengembangkan kudanya. Hitam bermain G6, persiapan mengembangkan gajahnya ke G7. Gunina mulai pertukaran pertama, ya pion pukul pion dan pion mengambil. Lajur D menjadi terbuka. Putih bermain gajah G5 mengancam menteri, ditutup F6 dan gajah mundur ke D2. Putih menginvestasikan tempo untuk memancing pion F ke F6. Ini tidak hanya memperumit keinginan hitam untuk membawa kuda G8 ke petak yang bagus, tapi juga memancing posisi raja hitam menjadi terbuka sehingga raja ini merasakan udara segar. Wenjun mengembangkan kudanya ke C5, membuka diagonal pengembangan gajahnya dan memperluas ruang gerak menteri dengan lajur terbuka D. Putih menteri C2, gajah E6 menyerang pion. E4 membuka diagonal gajah sekaligus melindungi pion ini. C6, gajah E2, kuda H6. Tampaknya sampai posisi ini opening hitam sedikit canggung dan serba salah. Hitam berusaha keras untuk mengembangkan kudanya yang mungkin jarang terjadi. Ya, hitam mengembangkan kudanya ke petak H6. Putih melanjutkan benteng D1, langkah natural dari putih mengancam discover attack sekaligus memukul kuda, dan Wenjun mencegahnya dengan memundurkan kudanya. Langkah canggung dan serba salah dari hitam. Langkah kemunduran dalam opening. Terlalu banyak mengembangkan biji yang sama di pembukaan, yaitu kuda. Langkah terbaik adalah memindahkan menteri keluar dari garis api benteng putih, misalnya ke C7 atau B6. Valentina melakukan rokade pendek, kuda F7, kuda H4 dan gajah H6, menawarkan pertukaran gajah. Valentina lalu memainkan langkah tak terduga, ya kuda F5, sebuah langkah yang cantik dan luar biasa, ikut menyerang dua kali gajah hitam. Dalam posisi ini apabila hitam bermain G kali F5, maka akan dibalas putih E kali F5 dan gajah hitam terperangkap dan putih mendapatkan kembali perwiranya. Atau apabila hitam bermain gajah kali F5, maka E kali F5, G kali F5, gajah kali H6, kuda mengambil, gajah H5, skak, raja E7 dan putih unggul posisi dan dengan posisi raja hitam yang tidak mengenakan tertahan di tengah. Atau apabila hitam memainkan gajah kali D2, maka kuda ke G7 skak, raja E7, kuda kali E6, raja mengambil dan gajah G4 skak. Selanjutnya gajah hitam akan terpukul. Putih menang posisi dan dengan posisi raja hitam tertahan di tengah. Oleh karena itu di partai aslinya hitam menjalankan gajahnya ke F8, menyelamatkan gajahnya sekaligus melindungi petak G7 dari ancaman langkah kuda. Setelah ini posisi hitam menjadi sulit mengembangkan perwiranya, posisinya menjadi tertekan. Oke, putih melanjutkan
Gajah E3 membuka lajur terbuka D. Ini bukan satu-satunya aspek yang membuat putih lebih unggul, namun juga biji-biji lain berkembang dengan baik dan posisi rajanya yang lebih aman. Hitam melanjutkan Menteri C7 dan F4 dengan ide menghidupkan gajah di diagonal ini dan juga mengaktifkan bentengnya melalui lajur F. E kali F4, langkah yang secara langsung menyerahkan pusat ke tangan putih dalam kondisi raja yang masih tertahan di tengah. Gajah mengambil, mengancam menteri, hitam menutup dengan kuda. Kuda D4 mengancam gajah, dan hitam memainkan gajahnya ke C5 memaku kuda. Tapi langkah ini jelas meninggalkan dan memperlemah diagonal ini. Kelak kelemahan hitam ada pada diagonal ini. Raja H1, gajah pukul kuda, dan balik dipukul benteng. Hitam melakukan rokade dan menteri ke D2. Wenjun mengabaikan lajur D sehingga Valentina memperkuat kedudukan di lajur D dengan menterinya. Benteng A ke E8, B3, menteri A5, benteng ke D6, kuda C5, dan gajah ke H6. Bagian pertama dari rencana putih. Langkah ini tidak hanya menyerang benteng, intinya adalah memposisikan gajah di H6, memotong raja hitam. Benteng ke F7, dan langkah inilah yang menyebabkan baris 8 atau baris terakhir menjadi titik lemah hitam. Berkurang satu kekuatan benteng di baris terakhir. B4, langkah cerdik. Putih mengorbankan pion demi menghilangkan kontrol menteri hitam atas petak D8. Pion ini harus diambil karena ancaman garpuan ke kuda juga. Sebuah langkah super yang mengacaukan kem hitam. Setelah langkah ini, posisi hitam lambat laun runtuh dan hitam terpaksa mengambil pion ini. Benteng D8, dengan langkah inilah putih mengeksploitasi kelemahan hitam di baris terakhir. Hitam tidak boleh bertukar benteng karena ancaman mat, dan Wenjun memilih lanjutan menumpuk bentengnya. Lihat betapa jeleknya koordinasi antar buah biji-biji hitam. Posisi kem hitam benar-benar kacau. Untuk menanggulangi baris terakhir, hitam sampai terpaksa melepas pion F6, dan tentu saja Valentina langsung memakan pion F6 ini. Sekarang ada ancaman mematikan benteng F8, dan hitam menanggulangi dengan kuda C ke D7. Dan untuk yang kesekian kali, putih menghantam pukulan mematikan dengan kuda D5. Langkah yang serba sulit bagi hitam. Bila pion pukul kuda, maka menteri hitam hilang. Atau apabila menteri pukul menteri, maka kuda kali E7 skak. Satu-satunya langkah raja H8, benteng kali E8 skak, kuda F8, benteng kali F8 skak, ditutup gajah, dan benteng kali G8 skak mat. Atau apabila hitam menjalankan menterinya ke C5, maka menteri K5 dibalas B5, kuda kali E7 skak, dan putih unggul kualitas. Dan di partai aslinya, hitam menjalankan menterinya ke A3 dengan tetap di diagonal ini untuk mengawal benteng. Lalu putih melanjutkan menteri ke A5. Putih mengorbankan menteri demi menghilangkan pengawalan ke benteng E7, dan hitam memainkan menterinya ke D6. Dan di posisi ini Valentina memainkan langkah C5 yang memaksa hitam menyerah. Menteri hitam terperangkap, tidak ada peta aman untuknya. Sebuah kemenangan manis untuk Valentina Gunina. Gunina mengawali dengan opening yang bagus. Sebaliknya, Wenjun mengawali opening yang sangat buruk, membuat opening dengan koordinasi biji-biji yang sangat buruk. Dan kelemahan opening Wenjun ini dimanfaatkan Valentina dengan terus membangun tekanan yang kuat. Oke, demikianlah partai dari Valentina Gunina versus Ju Wenjun di ajang kejuaraan dunia bergu di Astana, Kazakhstan tahun 2013. Semoga menghibur dan menginspirasi.
Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah benteng H1 apabila raja kali D4, maka benteng ke E1, raja C4, dan benteng ke E4 skakmat. Atau apabila raja ke F4, maka raja D5, raja G5, dan menteri H4 skakmat. Atau apabila raja ke F6, maka menteri ke H8 skak, raja F7, dan benteng ke H7 skakmat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.